Oke, sip. Ya, dah. Halo bro, Halo, apa kabar bro? baik. Baik. Lama nggak Uki, ketemu ya? iya lama bro, berapa bulan ya? Aduh, berapa bulan ya terakhir gue ketemu lu ya? Terakhir kayaknya di workshop lu di Tangerang lama sama, Tahun lalu berarti. iya tahun lalu betul, Ya, sama Exasen ya waktu itu ya kalau nggak salah iya. ya. Iya. Ya, jadi sejak dari situ lu udah dikirim ya ke London waktu itu. Belum ya kayaknya ya. Setelah itu kayaknya Iya, lu setelah dikirim. itulah. Nah, setelah itu lu dikirim Dua ke tiga London. bulan lah. Heeh. Ceritanya gimana sih satu orang street photographer itu dikirim ke London? Ceritanya, Iya. gue aja kaget. Nggak kan, itu pertamanya kan gue join jadi produk ambasadornya Oppo. Oke, heeh. Jadi gue join itu di bulan Januari. Mhm. Nah, yang melakukan tugas sebagaimana ada. Nah, di bulan Maret itu mereka tuh ada kayak event. Event. Bro, Karena sorry bro, mic-nya deketin dikit oh bro kalau deketin boleh. dikit, Heeh, oke. dikit. Nah, Nah, sip. dari Oppo itu, Oppo Mhm. Global ya, Iya. dari China langsung itu tuh mengadakan kayak satu prize gitu untuk Oke. ambasador yang beruntung terpilih untuk nonton final Liga Champion di sana. Asik, mewah. Terus lu ngefans sama bola juga lagi. Enggak, Enggak ya? enggak. Oke. Nah, lucunya sih di situ sih, Heeh. kayak gua nggak hobi bola, kok bisa gitu maksudnya kayak dapat kesempatan itu ya Mhm. jalan-jalan seneng sih. Mhm. Nah, dari Oppo-nya juga di cover semua lah sama mereka, Oke, oke, oke. dikasih duit jajan lagi gitu. Ah. Lu dapetin Oppo gimana sih ceritanya? Nah, ada satu temen yang udah duluan jadi ambasador. Oke. Terus ada satu malam itu gue tanya ke dia, kayak, Om ceritain dong. Gue sebenarnya nggak niat sih, maksudnya nggak ada niatan yang kayak pengen join gitu kan. Gue nggak tahu. Gue Oh cuma iya. cuma penasaran aja gitu Ah, kayak ah, gimana caranya sih supaya menjadi ambasador gitu kan. iya, Terus iya, iya. pada saat itu dia langsung bales, lu mau Ki katanya gitu kan. Ini lagi ada buka pendaftaran. Oh, gua dari situ gue tahu ternyata dari pendaftaran ya. Oh, ada pendaftarannya. Ada. Oke. Jadi pendaftaran itu per handphone. Misalnya kayak lagi ada handphone baru gitu ya, lu bisa apply jadi ambasador gitu ya. Mau Mhm. coba? Mau dong, Ya nanti coba ya. mau dong. Kalau ada produk baru lagi gitu, Gua sampai akhir Mei baru boleh. akhir Mei baru Iya, boleh. tapi Oke. yang itu gua belum boleh bahas. Nah, Iya. singkat cerita, apply Mhm. itu pun udah last minute gitu. Oke. Besoknya tuh ditutup kalau nggak salah. Nah akhirnya Mhm. eh, dapat lah, terpilih lah sebagai waktu itu di Oppo Reno 11. Oh, iya, iya, iya. Ya, Oppo Reno 11 berarti belum flagship ya waktu itu ya? itu Atau mid udah? range punya. Mid-range, iya, Ya, iya, iya, iya. jadi daftar dari situ, keterima, kerjain tugasnya, ada event untuk terbang ke sana karena waktu itu tuh Liga Champion itu tuh Oppo tuh sebagai sponsor utama Oh, oke, iya, 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 iya. gitu. Iya. Jadi ya singkatnya ya dapat kesempatan dari sana ya sudah jalan. Sempet kaget sih, linglung gue 2 minggu. Proses pendaftarannya gimana sih? Apa sih yang dibutuhkan? Dari Ah, website dia, dari iya. Oppo-nya langsung. Nanti lu tinggal apply aja, lu masukin. Seiring berjalannya waktu sekarang ini, term and condition-nya berubah-berubah sih. Oke. Kalau dulu gue masukin 3 foto Ah, dari handphone, mhm. 3 foto apapun dari kamera, dari handphone apapun, brand apapun, Tapi fotonya mesti dari handphone. dari handphone. Oke. Nah, sempet waktu si temen gue si Frances, waktu itu sempat apply, itu syaratnya beda lagi. Oh gitu. Iya, syaratnya tuh dari hasil foto apapun dari kamera pun boleh, Mhm. hanya satu foto gitu. Jadi kayak Oke. setiap ini gue nggak ngerti juga. Frances yang itu, yang Ya teman kita. menang Oh ya, iya, 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 iya. Ha, ha. gokil. Iya, gokil sih dia. Ha, ha. Sekarang pakai Leica dia. Hah? Sekarang pakai Gue Leica. belum lihat sih. Setahu gua kan yang gua udah lihat kameranya, gua udah pegang. Hmm, Sampai sekarang belum dicoba kayaknya tuh. belum coba ya. Belum dicoba, gak tahu. Nanti Kemarin dia bilang sempat coba di kafe lah, jepret-jepret lah. iya gitu. Ha, ha. Iya. Oke, jadi ada beda-beda syarat ya berarti ya. Beda-beda. Nah, menurut lu itu apa sih yang dicari sama Oppo gitu loh? Yang pasti eh
orang yang bertalent ya Oke. dalam mengeksekusi sebuah foto mungkin. Mhm. Dan karena tipikalnya kamera handphone pasti nyarinya sesuatu yang clean, bagus, tajam, Oke. estetik, Oke. visualnya Mhm. oke gitu. Mhm. Dan mereka tidak peduli sama, bukan tidak peduli, tidak melihat itu lu followersnya harus banyak apa enggak. Oke, Bahkan interesting. banyak yang followersnya 1000-an ambasador juga gitu. Oke. Mau bahas ini nih. Kita kan semuanya mulainya dari gua mulai street photography, lu mulai street photography, fotografi in general lah ya. Hmm, Kita kan orang-orang yang mulainya dari kamera ya, ya, gitu. Dengan lu kerja sama Oppo kan lu kan pasti udah cobain beberapa handphone yang current lah gitu. Gue juga baru hmm, kemarin juga baru cobain mid range handphone. ya, Iya, gue kaget sih. Gue kaget dengan hasil dari handphone zaman sekarang sih. gila sih. Itu gila dengan ya orang kan stigmanya adalah lu mau foto video yang bagus dari kemarin tuh kampanyenya tuh selalu iPhone 16 atau the latest thing lah ya, Hmm, yang puluhan-puluhan juta. ya, Dan ternyata kamera yang gue cobain mungkin hitungannya mid range itu 5 sampai 6 juta itu hasilnya menurut gue udah mengagetkan kayak sih. kamera 20 jutaan lebih. Iya, oke lah masih aneh lah ya ibaratnya algoritma AI-nya dan untuk Iya, bokehnya dan yang lain-lainnya. Tapi hasilnya kaget sih gue. Gitu. ya sekarang sih tidak dipungkiri ya teknologi seperti kamera di handphone itu tidak bisa dipandang sebelah mata lagi sih kalau menurut Bener, gua. bener, bener. Gitu. Dari AI-nya juga gila banget kan. Bener, 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 bener Cuma sih. menurut lo nih ya, Mm-mm. bisa nggak kayak one day gitu kayak eh bisa menyaingi kamera? Mungkin bukan dalam segi ininya ya, mesinnya. Mm-mm. Bukan dari segi dia punya eh itunya lah ya. Cuman dari segi pasarnya. Kalau menurut gua, eh kita bicara ada beberapa hal sih yang perlu dibicarakan kalau topiknya adalah balik lagi ke kamera versus handphone Mm, gitu. Kenyataannya adalah semalam gue baru baca statistiknya di tahun 2024 itu foto yang dihasilkan itu 92,5% itu dari handphone. Oh ya? sembilan puluh 92. dua koma lima persen itu dari handphone. Maksudnya tuh kayak jumlah produksi foto. Betul, betul. Foto maupun gue gak tahu ya itu datanya itu adalah daripada komersial atau dari snapshot hari-hari. Yang gue kebayang sih snapshot Mm, sehari-hari ya. Jadi kalau menurut gue pasar handphone dibandingin kamera udah mendominasi handphone jauh banget. hmm. Seperti kita bahas tadi sih, tadi kita Iya ngopi-ngopi. ya, sempat ngobrol ya di luar tadi. Not everyone has a camera. Almost everyone has a phone. Iya, Gitu. betul. Nah, Dan semuanya orang punya handphone gitu. mm-mm. Tapi gini, menurut gue sih gini ya, gue uh, sebagai untuk hasil, ya kan? Ya, Untuk hasil itu mungkin in the future bisa banget. untuk hasil. Untuk hasil. Kayak kemarin tuh gue ada sempat bikin YouTube video itu mengenai Leica Lux itu yang gue Hmm, bantai-bantai itu, ya kan? hmm, Sampai developernya komen hmm. di apa tuh di video gue. Cuman kemarin gue coba lagi dan gue kaget. Improvementnya itu udah jauh banget dari algoritma dan yang lain-lainnya. Oke. Dengan arti kata hasil foto itu bukan daripada hardware-nya tapi software-nya sebenarnya, software tuningnya. Software iya. Iya kan? Nah, itu gue udah kaget banget Leica Lux sudah seperti itu. Gue kemarin juga cobain handphone yang apa tuh handphone yang mid range seperti gue bilang tadi, ya Hmm. kan? Hasilnya oke. Akan tetapi untuk personal use oke. Kira-kira menurut lu bisa terima kalau tiba-tiba gue di hire sama klien, fotoin misalnya wedding, biarpun hasilnya bagus ya, Iya, tapi gue baunya handphone doang. susah sih. Susah ya? Karena klien tuh kan stigmanya itu kan kalau dia bayar mahal, Mm-mm. itu otomatis kan yang mereka pengen itu kan gear juga yang bagus. Betul. Ya kan, meskipun mungkin mereka nggak terlalu paham soal lensa dan lain-lain, Mm-mm. tapi kalau kata temen gua nih dulu nih, kalau lu mau ngejob
apapun itu ya, di event atau wedding gitu ya, orang lihat klien lihat kamera-kamera gede itu ngerasanya udah wah nih bagus nih Makeup gitu. artist aja ngoceh kan harus minimal Fuji. Lu tahu Iya, gak meme iya. itu? Nah, kalau menurut gua untuk lu produksi atau job yang serius yang tentang kita berhubungan sama klien untuk handphone sekarang mungkin belum bisa. Belum bisa aja ya. Agak banyak beberapa eh, di handphone itu tuh beberapa lokasi atau mungkin dari pencahayaan itu kalau nggak cukup tuh tetap kurang hasilnya. Oh ya itu pasti. Beda banget. Beda Nah, banget, beda banget. pertama kan karena beda sensor. Mm-mm. Kalau Itu tengah-tengah hari sih. mungkin oke lah ya. Kalau cahayanya Oke. kenceng mungkin oke lah Iya, ya. Yang gue perhatiin itu artificial lighting itu gak ngejar. Kalau kita iya, bandingin nggak handphone ngejar sama ya. kamera, tetap enggak sih. Belum ya, belum. Mungkin nggak tahu nanti ke depannya gimana nggak tahu. Susah sih kita ngomong dulu. Kalau gak salah tuh waktu growing up itu handphone ada kamera aja agak impossible sebenarnya gitu. Iya, tapi ya namanya teknologi ya, ke depannya kita Iya, nggak tahu sih seperti iya sih, apa hasilnya gimana. benar. Tapi yang gue notice satu itu kalau lu shot pakai handphone Mm-mm. itu tuh depth-nya tetap beda sih. Nggak Oh bisa iya, lu bener-bener compare sama kamera tuh nggak bisa. benar. Benar sih. Mungkin orang awam mungkin nggak terlalu ngeh ya. Mm-mm. Tapi kalau yang udah mulai expert tentang eh, perkameraan, Mm-mm. fotografer gitu pasti Mm-mm. notice hal itu sih. Iya, pasti banget. Kayak kemarin ya hasilnya biarpun oke sekilas wah bagus gitu kan. Cuman tetap Iya, aja kayak algoritma di bokehnya iya. dan yang lain-lainnya itu. Gue gak tahu di Oppo ya. Cuman kemarin Mm. di brand yang gue cobain itu sampai bentuk bokehnya bisa kita rubah-rubah coy. Sama di Oppo juga Oh bisa. gitu. Gak usah di Oppo lah, di Lightroom aja bisa kok. Iya Iya kan? benar benar. Cuman kan kita take out Lightroom dulu nih Oh iya dari oke. handphone Oke. aja dulu gitu kan. Kalau dari Oppo itu Mm-mm. lu kalau shootnya pakai portrait mode Iya, itu bokehnya bisa lu atur seberapa bokeh. iya benar. Seberapa bokeh? F8 sampai Uh-uh. f1.8 itu lu bisa atur secara leluasa setelah lu shot ya. Iya setelah shot. Setelah shot itu Iya. gila sih. Itu geblek gak sih? Itu kan udah software semua ya. Mm-mm. Cuman eh ya pasarnya seperti itu. Benar. Orang tuh sekarang kan kalau misalnya shot pakai handphone tuh pengennya kan karena instan ya. Iya. Gak mau ribet gitu. Mau traveling, orang-orang yang suka traveling dan agak awam pegang kamera gitu ya, udah handphone aja gitu. Oke. Iya iya iya. Dia tinggal ngulik fitur-fiturnya, Mm. tinggal memperdalam itu ya bagi mereka mungkin rasanya cukup. Iya sih. Tapi Iya. kalau bagi kita yang sebagai fotografer, nggak cukup. Nggak Lu cukup. nggak mungkin misalnya lu nanti suatu saat lu yang lu bilang tadi ke Mentawai nih, Iya ya, iya lu ke Mentawai, iya. itu kan tempatnya bagus banget ya. Benar. Mungkin gak lu cuma shot pakai handphone? Enggak sih. Enggak kan? Gua gak akan bisa tidur nyenyak sih asli. Iya. Tapi itu opsional aja ya. Nggak Mm-mm. semua orang juga mikirnya seperti itu sih. Iya. Ada satu aspek lagi di mana mungkin kita bicara sebagai hobiis ya. Kita gak usah Habis bicara ya. secara profesional fotografer. Mm, Namanya juga hobi fotografi kan. betul. Ya salah satunya yang kita tertarik itu bukan hasil fotonya akan tetapi proses fotonya juga kalau menurut gua. Iya. Yaitu tactile feel dari pakai kamera gak sih? Iya. Beda gak sih? Experience-nya beda. Betul. Experience-nya beda. Jadi kayak feel-nya beda aja. Lu pakai kamera Iya. sama itu, sama handphone. Itu butuh penyesuaian kalau menurut gua. Benar, benar. Kalau di kasusnya gua nih, gua kan awal belajar kan dari kamera gitu ya. Tiba-tiba lu harus shot pakai handphone. Iya. Itu PR lagi sih. Bener. Susah loh. Bener banget. Susah Lebih loh. susah daripada yang dibayangkan. Iya, nggak bisa dibilang gampang loh shot pakai handphone itu Iya. butuh adaptasi sih. Mm-mm. Kalau gua waktu itu adaptasi cukup lama, mungkin sekitar 3 minggu. Kurang lebih sama. 3 minggu. Iya. Gitu. Makanya gue salut banget sama teman-teman kita yang apa tuh si Ulfa tuh yang di IG yang kita follow. Itu kan handphone semua kan. Iya, Itu caranya gimana sih? Gue agak kagum sih jujur. iya makanya kita tuh kalau kita tuh tidak bisa menyepelekan apapun itu sih. Benar, benar. Karena kalau misalnya kita coba tuh kita belum tentu gitu, belum tentu langsung bisa. Itu tetap semua tuh butuh adaptasi sih. Oh iya, 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 benar.
benar sih. Jadi handphone kamera bukan masalah hasilnya doang ya, masalah. Ya, kalau untuk orang awam mungkin iya pasti condongnya ke sana sih. Iya Masa betul. kayak orang-orang pada umumnya ya Mm-mm. melihat foto tuh pasti ngelihatnya hasilnya, wih tajam, Iya, wih jernih nih, wih tajam wih jernih. bokeh Iya. nih belakangnya blur-blur nih, Ha-ha, iya. muka gue mulus nih ya, di shot pakai AI Iya gitu iya iya kan. iya. Nah, Beautify gitu ya kan. itu memang pasarnya di Mm. sana. Iya, slide beauty-nya mentok semua Iya. ke kanan semua Cuma gitu. kalau untuk ngomongin next levelnya, Mm-mm. kayaknya udah nggak ngomongin ke situ sih. Gue ada sedikit pemikiran yang agak aneh sih. Lu ngomong next level ya. Ya, apa tuh? Gimana kalau seandainya perusahaan handphone Hmm. kerjasama dan develop softwarenya untuk kamera? Itu serem. Serem gak sih? Ya, itu kan mereka kan pasti kan mencoba segala sesuatu yang belum pernah mereka coba kan. Benar. Itu sih mengerikan sih menurut Mengerikan gua. sih. Lu kebayang nggak? Ya, gua maksud ibaratnya dari kamera lu langsung bisa naikin IG, bisa langsung TikTok dan yang lain-lainnya ya kayak Mm-mm, gitu. Cuman mm-mm. karena kan perusahaan handphone itu kan terbiasa dengan ngakalin hardware yang terbatas. Kalau menurut gue Ya, sih gitu. Mau gimana pun lensa kamera, sensor kamera yang lebih besar, fisikal lah gak bisa ya, dilawan lah. nggak bisa ya. Tapi kalau seandainya misalnya, kan banyak nih handphone-handphone yang ada kerjasama sama perusahaan kamera seperti Hasselblad, Mm-mm. perusahaan lensa seperti Zeiss, bahkan Zeiss, Leica Leica. gitu loh. Tapi lucu ya, nggak ada yang kerja sama Canon, Nikon, Sony. Kenapa ya? Oh iya, iya. Ya udah, itu urusan Oh, berbeda iya, iya. sih. Nggak tahu sih itu gua belum belum pernah terfikirkan sih. Nilai branding kalau menurut gue Nilai sih, branding. nilai branding gimana caranya supaya mau gimana pun itu adalah luxury brand gitu loh. Iya. Ya kan. Akan tetapi kalau seandainya kita masukin perusahaan-perusahaan itu, developer-developer seperti itu untuk develop softwarenya kamera. Interesting Hmm. banget loh. Satu Eh, dari UI. kemarin kayaknya gua ada lihat tuh ya, entah rumor apa entah asli ya. Ada satu brand handphone Heeh. itu mulai bekerja sama dengan Fujifilm loh. Oh ya? Nanti coba lu cek deh. Oke, nanti kita Ya. cek ya. Heeh. Heeh. Itu kemarin banget gue baru lihat. Aduh gue lupa deh handphone apa tuh. Mm-mm. Yang jelas bikin penasaran sih. Tapi Apa? kan maksud gue itu adalah outputnya itu adalah kamera bukan handphone. Iya betul sih. Heeh. Gitu. Jadi nggak ngerti mungkin film simulationnya mungkin dari Mungkin, Fuji. Ya kita mungkin. nggak tahu ya. Nggak tahu. Seperti apa mungkin UI-nya atau gimana? Gue nggak ngerti sih. Iya, iya. Nah, keren sih. Tapi pada intinya sih, gue looking forward untuk possibility teknologi ke depan sih, maupun Iya. kamera atau handphone ya. Apakah satu hari itu akan tidak bisa dibedain hasilnya, dua-duanya? Kalau menurut gua ya, yang sudah lama megang kamera pasti kelihatan. Pasti ngerasa itu ada beda lah. Betul sih. Ya seperti analog sama digital ya, mau gimana pun sampai sekarang kan masih ada bedanya gitu. Iya. Iya, Mau lu kayak dari digital lu analogin juga nggak bisa. samar-samar tapi tetap lu kalau perhatiin detail pasti beda sih, Betul. tetap beda sih. Betul, betul sih. Nah, karena podcast ini disponsori sama toko kamera, Mm. gue Ya. masih bahas gear dikit nih. Ya. Gue waktu ketemu lu Hmm. tuh anaknya Sony banget sih lu. Ingat Iya, gak lu? iya, iya. Anaknya Sony banget. Waktu itu gue juga dari Fuji pindah ke Sony kan. Iya, Nah sekarang kita terbalik nih. kebalik. Waktu itu kita terbalik nih. Gue dari Fuji pindah ke Sony. Hmm. Dan ya lu dari Sony pindah ke Fuji. Ke Fuji. Cerita dikit dong itu growth lu dari alat itu tuh gimana? Gitu. Hmm. Contohnya gimana nih? Contohnya misalnya kenapa lu bisa apa yang lu temukan di Sony, misalnya kenapa pas lu masuk ke street photography atau fotografi in general, iya. kenapa lu pilih Sony? Terus habis itu what happened, kenapa transisi ke Fuji? Oke. Kenapa kita ngomong ke Sony dulu ya? Ya iyalah. Masa lalu coy. Gua satu alasan doang sih. Heeh. Keracunan gua. Oke. Heeh. Awalnya kan mulai motret itu karena kan ngelihat itu ya fotografer-fotografer di Jepang, Hmm. YouTube lah ya, YouTube-nya gitu. Koki kalau nggak salah ya lu waktu itu Koki pernah kirim sama ke gua. Patka itu. Iya, Sampai iya, sekarang masih Sony kan mereka iya, kan. iya, betul. Melihat mereka tuh bikin gua itu yang bikin gua tuh pengen motret. Oke. Langsung tek ke situ. Mhm. Jadi tuh nggak ngerti tuh genre street photography kah, tah itu apalah gua nggak ngerti. Yang penting yang gua lihat itu ada visualnya mereka yang mereka
sajikan itu bagus. Hmm. Dan lihat kamera yang mereka pakai, oh Sony. Oke. Di situ aja langsung gitu. Hmm. Tanpa, kalau di gua ya kena itu kayak gitu. Tanpa gua compare dengan hal-hal yang lain lagi. Nah, tapi kamera pertama gua tuh bukan Sony. Oh gitu. Karena gua ngerasa waktu itu tuh kemahalan. Untuk gua memulai sesuatu, Iya. kayaknya nggak worth it lah dengan harga mungkin sama lensa 20 juta gitu ya. Mungkin gua ngerasa tuh kayak belum dulu deh. Nah, gua tuh pakai Canon dulu. Oke. Awal-awal banget, Iya, Canon M50. Ah iya. Udah mirrorless ya itu ya. Iya, kalau nggak itu salah, termurahnya menurut gue ya. Hmm. Untuk yang masih cukup lah, ada viewfindernya, ada dan lain-lainnya, fiturnya oke. Dan dengan harga segitu tuh, nah gue beli itu. Gue pakai setahun waktu itu. Gokil. Oke. Setahun gue pakai. Gue ngecek diri gue dulu nih. Gue selama setahun itu masih suka nggak sama hobi ini fotografi. Iya. Ternyata nempel, nyantol gitu. Akhirnya gue ganti Sony pertama Sony A72, terus selang 4 bulan baru ganti Sony A7R3 langsung. Oh, oke. Gitu. Nah terus singkat cerita gue pakai mau 2 tahun ya itu. Iya. Kenapa pindah ke Fuji? Ya karena ada penawaran dari toko kamera. Oke. Jadi toko kamera ya, bukan Fuji sendiri ya? Bukan. Oke. Boleh sebut? Boleh dong. Ya, gua dikontrak sama kerjasama lah ya. Iya. Kontrak dengan Fuji Shop. Fuji Shop ID, dan penawarannya itu. Sebenarnya dari mereka sih tidak ada paksaan untuk gua harus pakai kamera Fuji atau apa. Tapi kan lucu ya. Kan gua pakai Sony nih. Iya. Ya kan? Dan mereka kan tidak menjual Sony. Oh, gak menjual Sony sama Enggak. sekali ya? Masa gue kerja sama dengan satu toko kamera yang tidak menjual barang-barang Sony kan. Jadi gue pikir ya sudah, ada mungkin ini saatnya gue coba mencoba hal yang baru. Iya. Gitu. Jadi terjadilah seperti itu. So far any complaints Fuji X-A2 Tidak ada. ya? X-A2 nih Oh bagus. iya. Kamera lu ya dua ini. Ya pas banget. Ya. Iya. Nggak, No complain lah. no complaints. No Oke. complain. Pertanyaan yang tidak akan berhenti ditanyain deh. Lu Apa? kan dari full frame pindah ke APS-C. Iya. Perbedaannya apa sih? Ada pros and cons-nya apa? Perbedaannya di depth-nya. Depth. Ya, Tetap ya? tetap. Mm-mm. Di low light tetap Oke. nggak bisa bohong sih. Oke. Cuma karena Fujifilm yang X-A2 ini mungkin sama X-T5 sama ya. Dia punya dalamannya itu ada kayak apa sih sebutannya? Kalau lu ke ISO-nya lu naikin jadi 2000. Dia ada dual native ISO-nya gitu. Itu Apa ya? berfungsi di foto juga? Berfungsi. Oh ya? Iya. Itu gua tahu dari Prancis malah. Interesting. Karena selama ini pemikiran gue itu adalah dual native ISO itu untuk video doang. Oh ya? Iya. Oh. Tapi gue coba sih, gue sempet compare sih. Itu pengaruh sih. Iya ya, itu Iya. konten tuh bro, bikin dong. Hah? Lu bikin konten Aduh. dual native ISO dong. Boleh lah nanti ya. Iya. Gua Soalnya coba. iya asli, karena kan Tapi ya, gue nggak kenapa tahu ya, mungkin ini cuma halunya gue atau gimana. Cuman pas si franchise-nya bilang seperti itu, gue coba, oh iya ternyata oke sih. Tapi itu make sense sih, karena hardware. Iya Karena itu hardware. heeh. Lucu nih. Oke, nanti Bisa cobain dicoba deh. lah. Nanti lu coba lah. Iya. Masih punya Fuji nggak? Kadang-kadang. Pinjam. Kadang pinjam ya. Dicoba aja. Gue nggak tahu sih Iya. di start dari mana dia punya fitur dual native ISO-nya, dari XT berapa, XA berapa, gue nggak tahu. Seharusnya kalau seandainya untuk dual native ISO itu kita bisa coba dengan kamera apapun sih yang emang ada dual Yang native emang ISO ada itu. support Gitu. fitur itu ya. Support fitur itu. Oke. Karena itu hardware. Make sense banget kalau menurut Iya. gue. Cuman gue nggak tahu, mungkin kalau ada yang salah coba diperbaiki gitu Ya, di siap. kolom komentar. Nanti kita eksperimen aja. Ya, Kita kan coba aja. cari tahu doang. Iya. Ya. Gitu. Oke, Fuji ya, jadi APS-C full frame ya, bedanya di situ ya. Karena Iya. gue lagi sering debat sama orang tua yang pakai Micro Four Third. Gitu Oh loh. ya, kan? oke. Bahwa sensor size itu tetap pengaruh gitu loh. Mm-mm. Ya kan, cuman nggak bisa dipungkiri, balik lagi kenyamanan kita aja sih. Betul. Bedanya jauh gak sih sebenarnya? Apakah itu worth it untuk upgrade? Misalnya sensor size itu jadi masalah besar banget. Menurut gue sih gak terlalu sebenarnya sih. Menurut gua balik lagi ke personalnya orang sih. Ada yang orang nggak mau full frame karena size-nya gede. Iya. RAW-nya gitu gede. Gua waktu itu bilang
RAW-nya gak usah ngomongin full frame lah ya. APS-C X-H2 ya ini kan 40 megapiksel ya. Oke. Gue kan shoot kan only RAW ya. Iya. Gue nggak pakai JPEG Iya, gitu. iya. Nah, satu foto itu 80 mega. Iya. Bagi gua nih, gue udah dari awal tuh terbiasa dengan hal itu. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa kaget dengernya. Storage-nya gila sih. Satu foto 80 mega gitu. Betul. Nah, bagi gue biasa aja ya. Jadi kayak masing-masing orang berbeda sih. Makanya itu terciptalah APS-C, full frame, Iya. 24 megapiksel, 40 megapiksel. 12 kadang-kadang. Iya, itu sesuai kebutuhan sama keinginan orangnya aja sih menurut gue. Benar. Gak terlalu pengaruh sih kalau menurut gue sebenarnya ya untuk hasil akhirnya. Untuk di street tidak berpengaruh. Betul. Karena kalau untuk lu ngomongin di street, yang penting tuh apa ya istilahnya ya, hasil dari foto itu tuh tidak ngomongin soal ketajaman, tidak ngomongin soal jernih apa noise kayak gitu-gitu. Itu feel free sih, bebas. Iya, bebas banget. Bahkan gue notice kebanyakan sekarang gue shootnya lagi di f56 ke atas malah. Gak Ya, itu sesuai kebutuhan lagi di kondisi lapangan seperti apa, F lu segininya lu mau shot apa, F segini kegunaannya untuk apa, itu banyak sekali yang bisa dieksplor, bisa diulik. Bener sih. Ya bener kata lu, kalau kita compare doang kapan motretnya. Iya, makanya kalau gue bilang sih banyak explore aja sih. Lu banyak cari ilmu lah dari orang-orang gitu ya. Tidak menutup kemungkinan misalnya lu ngelihat orang seperti si A misalnya gitu kan. Lu bisa belajar tuh dari dia tuh. Iya. Nah, hal-hal yang lain yang tidak lu tahu. Tadi kita bahas tuh yang lu ada sedikit pertanyaan. Kenapa sih kita motret masih kayak ini gitu loh. Nah, itu masuk ke ujung-ujungnya itu sebenarnya masuk ke self branding juga kalau menurut gua. Benar. Karena kalau menurut gua tuh bagaimanapun lu kalau mau bersinar nih, istilahnya bukan bersinar lah ya, kayak menyala kalau kata Jawa. Menyala bang gua. Kayak lu mau berbeda dari yang lain, ya lu harus cari style lu sendiri. Iya. Oke. Lu untuk cari style lu gimana? Ceritanya panjang banget sih itu ya. Gua mungkin gue sekarang hasil gue seperti ini tuh ya memang dari cangkokan orang-orang lain sih. Bener, sama. Ya, kayak gue nggak ada spesifik kayak satu fotografer yang gue kagumi banget, bahkan tidak ada gitu. Gue hanya melihat misalnya satu fotografer nih, oh style fotonya seperti ini, gue pelajari. Style si B seperti ini gue pelajari, style seperti ini gue pelajari. Nah itu jadi fusion tuh, gue fusionin, jadinya ya ini seperti gue nih, seperti ini nih sekarang gitu. Iya sih. Ya seperti kita discuss tadi bahwa lu bisa dikasih kamera, lensa, lokasi yang sama, hasilnya akan tetap beda. Pasti beda banget. Gitu. Iya. Gak usah jauh-jauh deh, kalau seandainya kita hunting bareng aja hasilnya beda semua. Beda. Sih. Alat boleh sama. Mata kita itu pasti melihat sesuatu yang interesting itu semuanya berbeda. Iya, betul. Gak semua orang tuh sama. Oke lah, kita ngomong mata sama. Ya. Tapi editing kita beda. Ya. Kalau ngomongin soal editing ya ini ya. Soalnya kan banyak juga yang orang kalau untuk street foto itu banyak kan juga langsung SOC gitu. Itu tidak masalah. Tapi kalau kita ngomongin soal ranah, kita ngomongin soal editing ya kan, mata kita aja ngelihat biru aja yang kita suka aja, setiap orangnya berbeda loh. Itu masih ngomongin soal warna, belum tekstur, depth, belum kontras. Orang yang suka high kontras, ada yang nggak suka high kontras, ya kan? Benar. Orang ada yang suka fotonya clean banget, ada yang suka nambah-nambahin noise. Lu punya kamera bagus, ngapain lu tambahin noise? Pasti banyak orang yang ngomong kayak gitu kan. Itu namanya grain bro, bukan noise. Grain lah. Maksudnya efeknya sama kan. Iya. Efek-efeknya mirip kan. Nah, lu punya kamera bagus, kenapa lu suka bikin ngeblur gitu? Oh iya. Itu nggak akan ada habisnya lah. Iya. Tapi bebas semua sih, gak ada salahnya sih. Gak ada. Menurut gua tuh semua orang tuh bebas berkarya, bebas explore, asal satu sih. Apa ya istilahnya ya, kayak
Apa ya sebutannya? Gue lupa sih. Jangan blunder. Maksudnya jangan blunder gimana? Maksudnya udah ada beberapa ketentuan yang di dalam ranah foto, ya. Karena seseorang itu tidak mempelajari dengan benar, tidak menanya, tidak research lagi ya, literasinya kurang, mungkin jadinya akhirnya dia blunder gitu. Oh, Nah, itu oke. tetap ada, kita bebas mengeksplor sesuatu, tapi tetap harus ada basic pakemnya gitu. Baseline-nya harus ada ya Baseline-nya harus berarti. ada. Fondasinya harus kuat Iya, berarti kayak gitu. betul. Makanya kalau gua itu melakukan sesuatu tuh pasti gue pikirin dulu, Fondasinya dulu. research dulu seperti apa. Oh, kalau bingung mungkin nanya orang dulu gitu, nanya orang yang lebih udah duluan gitu, tanya pendapat tuh nggak ada yang salah. Gak ada salah. Iya, jadi supaya kita tuh tetap di track yang bener gitu. Untuk masalah style itu bebas banget sih, Selera sih ya. selera banget. Itu taste-nya kita tuh tidak bisa lu ngebantah orang itu dengan oh salah nih, style jelek nih gini. Nggak ada style yang jelek, nggak ada sesuatu yang bikin lu tuh sebagai oh pakemnya tuh gua loh, nggak bisa kayak gitu. Gak bisa. Itu kelewat egois sih. Iya, tapi tetap semuanya itu tetap ada baseline-nya sih. Iya, karena kan kadang-kadang kita mesti ada bahasa yang fotografer A misalnya over editing, Ya, fotografer B misalnya warnanya kayak gini. iya, Komen-komennya ya foto lu terlalu low kontras dan yang lain, itu selera masing-masing sih. selera masing-masing. Mm-mm. Di endingnya ya itu nanti tetap audiens yang akan menilai secara keseluruhan. Betul. Mungkin orang yang motret over expose, over editing kayak gitu-gitu kan. Kalau dia nanti evaluasi diri sendiri nih, ya mungkin nanti mereka mikir sendiri, oh ya memang bener ya. Seiring berjalannya waktu tuh kayaknya gue memang terlalu over editing kayak gitu. Semua orang belajar kok. Tidak bisa lo langsung judge di waktu itu juga gitu. Bener. Jadi Iya. kayak ya biarin aja lah, orang mau ngapain ekspor terserah gitu. Sosial media juga yang punya dia gitu. Iya. Nggak bisa lu atur gitu loh. Memang. Ya kan? Kalau semua orang bisa lu atur, ini negeri udah tentram. Beda coy. Bener ya? Beda coy. Bener Beda ya, sih. beda ya. Bener. Beda coy. Oh, Beda. iya, oke. coy. Kita skip itu ya. Oke. Orang tua aja gua skip lu. Iya. Jangan bahas itu lah. Gitu. Iya. Balik ke sosial media. Jadi gue bikin podcast ini sebenarnya tujuan gue adalah salah satu mungkin ngejawab pertanyaan dari, gue yakin lu tiap hari mungkin tiap minggu dapet pertanyaan seperti itu gitu loh. Kak, gue pemula, gue mulainya kayak gimana? Gue adalah gue baru beli kamera nih. Gue mau fotoin apa di luar gear lah. Kita jangan bicara bahwa gue baru beli kamera, gue beli lensa apa, itu banyak lah gitu loh. Iya. Gue lebih mau mempertanyakan bahwa satu self branding, ya kan. Kedua adalah growth di growth di social media dan yang lain-lain. Iya, Gitu loh. Oke. Growth di social media adalah seperti tadi kita bahas di luar, bahwa semua orang itu pasti mau followernya banyak. Awalnya, Iya. di awalnya gitu. Start dari situ pasti. Start dari situ. Okay. Ya mau gimana pun kita ada sedikit kita ada tujuan ke sana gitu loh. Nah, keinginan lah, keinginan. Untuk growth seperti itu menurut lu harusnya orang tuh mulainya gimana? Gue tahu konteksnya beda karena pasti kita itu zaman kita growth-nya seperti apa karena trennya seperti apa sekarang beda gitu loh. Tapi baseline-nya tuh apa? Foundation-nya tuh apa? Di luar dari ketentuan sosial media dan lain-lain ya, dari diri kita dulu nih ya. Kalau menurut gua tidak lain tidak bukan itu lo harus konsisten. Itu udah menurut gua tuh basic yang paling basic. Oke. Tidak bisa tuh lu tidak konsisten tuh tidak bisa. Kalau lu mau grow up ya. Nah, tapi konsisten itu tidak cukup. Iya. Konsisten itu tidak cukup. Jadi konsisten itu harus seimbang dengan apa yang lu pelajari. Gimana tuh?
yang lu pelajari. Fotografi kan banyak ya. Lu mau eh katakanlah pemula ya. Itu kan harus banyak banget yang dipelajari. Hmm. Dari basic banget segitiga exposure. Iya. Itu kita belum ngomongin soal lu mau motret di jalan lo ya. Iya, 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 iya. Masih jauh banget itu. Iya, masih di rumah lah Ya, ya itu. lu masih mempelajari hal-hal yang basic banget itu. Hmm. Seperti apa itu ISO, apa itu ini. Terlepas dari itu, lu harus mempelajari teknik, Hmm. skill, banyak literasi, Hmm. banyak lihat YouTube mungkin ya, yang sekarang udah banyak banget lah Iya. yang bahas soal kayak hal-hal seperti itu. Nah, menurut gua itu yang harus lu patenin dulu Foundation di lagi dalam ya. diri lu dulu. Hmm. Percuma juga kita ngomongin, kita balik ya. Orang yang udah jago nih, katakanlah dia udah mulai motret udah lama tapi baru main sosial media. Hmm. Beda cerita kan? Beda. Oke. Iya. Nah, itu kan dia juga harus mempelajari kan. Benar. Gimana caranya grow up di sosial media. Iya. Ya lu mempelajari Instagram tuh maunya tuh seperti apa. Kalau lu incarannya lu mau grow up gitu. Nah, ketika ngomongin soal mempelajari saja itu tidak cukup. Lu udah oke nih, lu udah paham nih. Tapi lu tidak konsisten. Gua deh, iya benar. Contoh nih. eh Instagram sekarang mengharuskan ya, malah tiap hari untuk upload foto atau reels. Oh gitu. Iya, Hmm. bisa nggak? Gue aja nggak bisa gitu. Tapi setidaknya minimal konsisten dulu deh. Iya. Seminggu sekali gitu. Iya, iya, iya. Lu posting foto gitu. Nah, lu juga harus cari timing yang bagus. Itu ngaruh ya? Ngaruh. Contoh, lu ngeposting foto di sore hari sama di tengah malam deh. Beda. Iya. Itu kan udah beda Iya, gitu betul. kan. Ini kalau ngomongin soal itu ya, algoritma Instagram dan lain-lain ya. Tapi balik lagi ke kalau ke konsisten ya, lu harus konsisten itu dulu aja sih. Oke. Tapi jangan konsisten dengan keadaan lu yang stuck ya. Iya. Itu beda Oke. loh. Gimana tuh? Jangan konsisten sama dengan lu tidak mengupgrade skill lu. Itu juga salah menurut gua. Oke. Gue penasaran sih, satu lagi gue penasaran sih. Menurut lu ada gak sih algoritma itu akan reward orang yang lebih konsisten daripada yang tidak? Pasti, Pasti ya. pasti. Jadi kalau semakin lu konsisten, reach lu semakin digedein. Betul. Semakin lu gak konsisten, Ya, reach lu sengaja dikecilin gitu. Itu ada gak sih? itu ada. Itu Instagram tuh bermain seperti itu. Oh gitu. Iya, lu semakin konsisten, ya lu akan semakin dipromosikan kan. Oke. Tapi kan sayang kalau misal yang kayak tadi gue bilang, lu konsisten sesuatu, tapi yang lu sajikan, yang sering lu share itu tuh Ya consistently bad lah ya. ya value-nya kurang, Iya. opportunity-nya sayang, Benar. ya kan? Beda cerita kalau misalnya lu skill udah cukup, maksudnya udah mumpuni ya, lu hajar dengan konsistennya itu. Iya. Itu hasilnya akan beda sih. Benar sih. Contoh orang kalau misalnya jualan apa misalnya jualan kue, promosinya gede-gedean, tapi rasa kuenya kurang enak. Ya, Seiring berjalannya waktu tetap akan drop kan. benar, paling sekali doang. Ya. Doang sisa itu drop. Beda cerita sama orang yang bikin kue, enak banget, promosi gede-gedean. Itu kesempatan untuk dia melambung tinggi itu akan lebih besar. Jauh lebih besar. Ya, kita kalau ngomongin soal hal seperti itu. Tapi balik lagi, masing-masing kita nih berbeda. Yeah. Makanya kita harus lihat tujuan lu itu motret untuk apa. Oke. Kalau lu tanya gua, tujuan gua tuh ya hobi doang. Iya. Tidak ada lagi hal-hal yang lain. Gue tidak mengejar apapun. Hobi.
Iya sih. Ya meskipun memang awalnya itu gue mengejar itu, tidak dipungkiri lah setahun 2 tahun awal ngejar followers lah, ngejar Benar. apalah. Cuman dari yang gue alami, sepengalaman gue, oh ternyata itu tidak cukup. Lu harus seimbangkan dengan kemampuan, lu harus seimbangkan dengan ilmu yang akan bisa seimbangin sama akun lu. Iya sih. Iya sih. Nah, worth enggak, itu pertanyaan bodoh sih, pasti worth it sih. Gue punya pertanyaan dong. Kenapa? Boleh? Boleh. Ini dari karena brand Oppo ya, BAD brand Oppo. Kalau kita mau jadi fotografer, kita bisa nggak sih mulai dari HP? Oke. Bisa banget. Gua ulangin deh supaya audionya masuk gitu. Ya, Jadi Kang Eja tadi ya, nanya Kang Eja. kalau gua yang pengen jadi brand ambassador kayaknya. Oh ya, oke. Terus dia nanya tadi, kalau seandainya kita mau jadi brand ambassador dan kita mau mulai Produk fotografi, ambassador. produk ambassador, Iya. produk ambassador atau fotografer, Iya. kita bisa gak sih mulai dari HP? Sangat bisa dong. Sangat. Sangat bisa. Betul. Kenapa gue bilang bisa? Banyak kok udah contohnya gitu. Mm-mm. Orang banyak yang motret tuh berawal dari handphone dulu. Iya. Gue benar-benar tertarik dengan fotografi itu dari handphone dulu. Motretin istri Oh iya. di Bali gitu. Mm. Waktu itu pakai handphone Google Pixel. Oke. Nah, dari situ triggernya sebenarnya. Mm-mm. Awal mula triggernya. Dan tidak ada alasan kayak gue pengen jadi fotografer tapi kayaknya gue harus punya kamera dulu deh. Enggak juga. Enggak sama sekali enggak. Iya. Bahkan banyak yang memang ngotot pakai handphone, dia gak mau beli kamera bahkan. Iya. Banyak. Jadi Iya. kayak bisa, kalau ditanya bilang bisa. Uh-uh. Mulai dari situ aja dulu. Dan juga secretnya adalah guys, bayaran handphone jauh lebih besar daripada bayaran kamera guys. Emang iya? Iya. Oh ya? Itu gua nggak tahu. Iya. Karena simple sih, scale marketnya sih. Scale marketnya adalah Iya, iya. yang punya handphone jauh lebih banyak daripada yang Mm-mm. punya kamera Iya, gitu iya. aja. Setuju Lu kalau gua. seandainya budget iklannya juga pasti lebih banyak. Simple gitu loh. Mm-mm. Iya. Gitu sih Ki. Kalau menurut gua sih gitu. Udah terjawab kan? Bisa jadi profesional nggak? Hah? Bisa jadi profesional nggak? Profesional bisa. Sekarang itu terutama di wedding scene. Kalau gue lihat Oke. ya, di wedding itu banyak yang dibayar sebagai content creator. Hanya datang ke situ pegangin handphonenya bride and groom untuk konten di hari itu. Oke, berarti untuk kebutuhan sosial media ya? Yes. Kalau untuk commercial fotografi, untuk sementara ini dia bisa digunakan untuk publicity stunt seperti iPhone shot on iPhone. Oh, Begitu. oke. Bisa, possible. Cuman Possible. ya kemungkinan besar itu hanya untuk in-house brand handphonenya sendiri kalau menurut gue. Tapi itu juga saingannya banyak sekali. Banyak, Sangat banyak. sangat amat banyak. Dan yang interest juga pasti banyak. Betul. Mengejar hal itu tuh pasti banyak juga. Gitu. Cuman itu sih kalau untuk handphone itu sejak handphone ada kamera kalau gak salah udah cukup lama ya. Itu Iya, ada udah lama komunitasnya sendiri sih. Ada Iya. komunitas fotografer handphone dan yang lain-lainnya itu ada aja. Gitu. Ya professional work bisa, Ya, tapi ada tapinya. Ada ceilingnya sih kalau menurut betul. gue sih. Dan ada ini juga kayak kategori tertentu sih. Betul. Misalnya mungkin untuk menengah ke bawah yang bayarannya murah mungkin. Betul, Tapi betul, lihat betul. hasil kita masih mumpuni ya masih bisa dipertimbangkan. Benar. Ya gitu. Ya. Oke. Gitu. Bahas lagi tadi kita ada touch dikit revenue stream fotografer. Gitu. Tadi statement lu ulang lagi dong. Kalau mau cari duit di fotografi jangan apa? Oh, oke. Maksudnya lu bertanya soal kayak cari cuan. Cari cuan Di dari fotografi. Dari fotografi. Yang pasti jangan jadi street photographer. Itu benar. Itu benar. Itu kebanyakan pasti minus sih. Benar. Dan Bukannya nol ya, minus. bukan nol, pasti minus. Mm-mm. Karena apa? Yang susah sih ya. Menurut gua tidak menutup kemungkinan. Mm-mm. Tapi mostly
susah sih. Lu kalau mau cari keuntungan dari fotografi, yang lain aja deh. Wedding, iya. foto produk, Iya, komersial sama wedding satu dua komersial, tuh. iya. Duitnya paling Potret, besar 1-2. Iya, bikin studio atau apa gitu. betul, betul. Nah, makanya kalau gua mengkategorikan gua menjalani street fotografi ini ya hanya sebagai hobi aja. Ah, tapi ada dong alternatif revenue stream yang lu menemukan di Oh. fotografi. Jadi bukannya ibaratnya ada sedirect client hire lu Mm-mm. foto dibayar, bukan hanya seperti itu doang, tapi alternatif revenue stream itu ada gak sih? Contohnya gimana? Ngajar, Oke. jualan Ini preset. ngomongin fotografi atau street In atau general sih. general Balik lagi ya? kepada Oh. Oke. Iya, lu bisa ngajar. iya, Tapi lu ngajar itu lu butuh ini kan? Portofolio setidaknya. betul, betul. Lu butuh kayak lu udah sebagai apa nih? Mm, Menghasilkan karya seperti apa? Iya. Itu kan menyangkut sama orang yang mau belajar sama lu. betul. Misalnya karya lu tuh banyak kan di landscape, ya kan? Dan orang yang tertarik pasti belajarnya ke lu kalau orang yang tertarik dengan landscape gitu. Orang yang suka misalnya maternity, pasti belajarnya ke orang yang udah pro di sana, Iya, iya, iya. ya kan? Iya. Kayak foto food fotografi itu pasti belajar di situ. Nggak mungkin dia belajar dari orang street, nggak mungkin. Betul. Nah, kalau untuk mendapatkan satu keuntungan ya dari fotografi itu, lu bisa jual preset, bisa ngajar tadi, bisa bikin produk sendiri, kayak produk lu strap, Iya, bener. ya kan? Gue belum ngasih lu lagi. Nggak apa-apa, bolehlah satu. Siap. Apalagi ya? Menurut lu apa lagi? Menurut gue apalagi ya? Jual print bisa gak sih sebenarnya? Bisa. Jarang sih, jarang ya, sih. jarang. Jual prints, terus yang gue perhatiin adalah, tapi baseline-nya gini, foundationnya alternatif revenue stream itu balik lagi kita ke growth di personal social media juga gak sih? Iya. Self branding juga gak sih? Betul. Gitu. Karena itu harus kuat. Kalau enggak siapa yang mau trust lu gitu. Iya, betul. Jadi di zaman sekarang itu yang gue perhatiin, banyak fotografer kayaknya termasuk gue dikenali lebih sebagai KOL daripada fotografer sebenarnya, Ki. Gitu ya? Iya, industri baru nih. Dia lebih berat ke KOL daripada fotografernya sendiri. Iya gak sih? Followingnya banyak. Oke. Product review banyak. Kelas banyak. Dan dia cukup kompeten. Akan tetapi karir dia itu lebih berat di KOL, edukator, daripada fotografernya untuk sekarang ini. Sementara dia sebetulnya fotografer. Iya. Itu kan hasil dari apa yang dikerjakan. Betul. Dan lu tidak bisa untuk apa ya istilahnya ya? Tidak bisa untuk menolak itu. Benar. Itu kan ibarat gini. Lu itu kan jadinya kan kayak tadi lu bilang tuh jadi dibilang sebagai jadi KOL kan. Ya karena hasil yang lu tampilkan seperti itu kan. Iya sih. Jadinya ya orang pasti melihatnya oh ini jadi KOL nih gitu. Pasti seperti itu sih. Benar sih. Ya kan? Iya. Kecuali dari awal lu self branding lu nih di akun Instagram, mungkin di ya sosial media ya. Fotografer shot ini terus. Contoh misalnya lu shot maternity terus nih selama 3 bulan. Iya. Portofolionya lu kirim, lu taruh di upload di Instagram. Orang baru melihat, oh ini fotografer maternity. Bener. Padahal di bawah semuanya straight semua. Iya, pasti kayak gitu. Gak ada salah sih orang, makanya gue tidak gimana sih sama orang kalau seperti orang tuh kasih apa ya julukan kayak gue nih sebagai ini nih, orang lain sebagai ini nih, ya nggak apa-apa gitu. Iya Oke aja sih. Iya sih. Iya. Tidak ada masalah sih soal itu. Jadi lu tadi bilang fotografi itu lu sebagai hobi doang. Iya. Dengan self branding lu udah cukup kuat.
brand Mhm. endorsement juga udah ada. Nah, tar dulu. Menurut lo nih, self branding gue tuh seperti apa? Self branding lu itu adalah kalau menurut gue ya, Ya, apa tuh? lu tuh artis, street photographer sebagai artis sih, Hmm. bukan sebagai professional photographer yang jual beli foto atau jasa. Mm-mm. Lu tuh tergolongkan, ini tidak bermaksud untuk nyepelehin ya, Iya, iya. tapi menurut gue lu tuh adalah seseorang fotografi influencer. Mm. Bukan berarti gua Iya, iya. menurut Ngerti, gua ngerti. gimana gitu Iya, loh. ngerti. Menurut gua lu adalah seseorang fotografi influencer. Kenapa tadi gua tanyain ke lu alternatif revenue stream? Oh, oke. Itu nyangkutnya ke situ sebenarnya Oke. gitu. Karena gua gak tahu, mungkin lu udah pasti pernah terima job dari fotografer, dari job fotografi lah. Iya, Gitu. pasti Fotoin pernah. baju lah, apalah. Ada, Kadang-kadang Bang. Iya, ada. ada yang request kayak Ada. gitu, iya kan? Nah, akan tetapi kalau gue lihat dari Instagram lu itu sama sekali tidak fokus ke sana. Setahun Iya, upload satu iya. aja udah bagus banget itu. Iya, iya. Iya kan? Nah, bisa gak sih dengan posisi lu sekarang transisi menjadi kayak professional fotografi influencer, yaitu 100% hidup dari situ. Sudah bisa belum sih? Untuk sekarang? Iya. Enggak, Enggak. enggak. Cepet amat lu jawab. Kenapa? Ya kan ini gue jalan kan selama 4 tahun ya. Iya. Mungkin gini, mungkin kenapa gue bisa bilang enggak? Karena gue memposisikan diri itu sebagai hobi. Oke. Jadi tidak ada yang gue kejar Heeh. untuk lu menjadi main job lu Mm-mm. di fotografi gitu ya. Jadi kalau menurut gue bukan enggak ya, mungkin belum ya. Belum ya? Untuk saat ini belum sama sekali karena Hmm. untuk dari secara keuntungan kan gue masih ada pekerjaan utama tuh. Iya, iya, iya. Jadi sangat sangat belum bisa lah untuk Jadi pemasukannya masih jomplang jauh ya? Pada sangat intinya jauh, Oh iya, iya. Ya, oke. sangat jauh. Mm-mm. Menurut gue nih kayak kalau gue nih mendapat keuntungan dari fotografi ya, Iya. itu menurut gue bonus aja sih. Bonus ya? Iya, bonus aja. Tapi karena lu gak ngejar. Hah? Gitu. Karena lu kan gak ngejar ke sana kan. Iya, Ya, iya. benar-benar. Ya, balik lagi seperti lu bilang tadi, konsistensinya tidak di situ. Betul. Untuk ngejar ini sebagai karir kan. Betul. Gitu. Tapi yang mungkin yang bisa gue tarik adalah ketika lu konsisten dalam satu hal, itu pasti ada cuan yang mengikuti. Benar. Itu benar. Itu udah pasti Iya, betul. gitu. Meskipun gue memposisikan gue sebagai hobi ya, tetap ada keuntungan di sana. Efek samping ya? Iya mungkin efek samping Oke. yang tidak bisa lu hindarkan. Tapi lu tinggal lu pilih aja. Kalau gua nggak semua brand gua terima, nggak Benar. semua kerjaan, nggak semua endorsan gua terima. Benar. Itu benar. Contoh, kan gua membranding diri gua kan fotografer jalanan lah ya, Iya. street photographer lah bisa dibilang seperti itu ya. Meskipun secara di Instagram gue tidak mengofisialkan gue sebagai street photographer, gue cuma bilang gue hanya fotografer gitu, penghobi lah. Betul. Itu cukup banyak brand yang gue tolak gitu. Dalam arti bukannya gue sombong, bukan. Jadi contoh ada satu brand mic, Ya, itu sering tuh. ya kan gue nggak pakai ya, Benar. makanya gue tolak. Iya, iya. Yang tidak berhubungan dengan apa yang lain yang gue kerjakan itu banyak kan gue tolak. Iya, iya, iya. Itu karena gue pikirnya adalah tidak kena di gua, kasihan brandnya juga. Sia-sia lah ngapain? Benar. Untuk Itu apa gitu? Mm-mm. Jadi gua nggak milih-milih lah. Mm-mm. Tripod juga gitu. Gua nggak pakai, Oke. nggak pakai gitu. Iya, iya, iya. Kalau memori ya gue pakai, gue ambil Iya. lensa gitu kan. Ada satu lensa lagi, merek apa tuh ya waktu itu ya? Kayaknya gue tahu, gue juga ditawarin nggak kepake. Itu lensa mahal loh. Iya tuh gue tahu, mahal. Lensa Cinema. Iya, Itu gue cek harganya di website dia iya, itu gue tahu. 20 juta lebih. Bener. Ada kok lensanya di sini, nanti gue kasih Ada ya? lihat. Ada. Gue cari
yang untuk Fuji APS-C nggak ada. Heeh. Adanya di medium format. GFX punya. Oh iya iya. Karena gue tidak punya barangnya, nggak bisa gue paksain gue terima. Benar. Padahal itu nilainya gede. Benar. Nah, benar, itu. benar. Itu yang membedakan mungkin gue, karena gue hobi kan, gue tidak mau ambil effort segitunya. Iya. Gitu loh. Beda cerita kalau memang lu berpusat pada pekerjaan utama, itu pasti segala sesuatu pasti lu akan memperjuangkan itu. Itu juga menurut gue masih hati-hati sih. Betul. Itu juga kalau biarpun lu ambil itu sebagai karir ya. Iya. Itu juga ini gue agak sedikit fun fact nih. Gue kalau terima barang untuk di review, gue gak pernah mau dibayar dari brandnya itu. Gak pernah gue. Ibaratnya, Oke. Rob, gue kasih lu ini, gue bayar lu sekian, lu bikin review deh. Credibility gue sebagai reviewernya kena. Mau gimana iya? pun. Gimana? Kenapa bisa? Karena mau kan- gimana pun, lu sudah posisikan diri untuk bekerja untuk brand itu. Misalnya gue dikasih filter nih, ya kan? Apa? Gue dikasih filter misalnya, Iya, kayak iya. filter. Rob, lu review filter ini dong. Gue kasih lu sekian duit buat videonya gitu loh. Anggap aja buat iklan. Itu gue gak pernah mau terima, men. Oh iya. Gak pernah gue mau terima. Jadi memang banyak teman-teman gue yang bilang, lu bodoh banget sih Rob, kenapa duit lu tolak. Akan tetapi gini, credibility gue sebagai reviewer yang kena. Kedua, barang-barang yang benar kata lu tidak ada hubungannya sama sekali. Iya. Misalnya lu kasih ke gua, Rob, lu review dong vacuum cleaner misalnya kayak gitu. Atau ada sih yang bikin alat kamera juga dia ada bikin yang alat pijit, gak usah sebut merek, lu tahu Iya, gitu iya, kan. iya. Aneh gak sih kalau saya tiba-tiba kita review itu begitu? Iya. Nah, kalau ngomongin soal algoritma, nanti hancur. Betul. Gua udah kena Oh, berapa kali, bener. Gak usah jauh-jauh Ki. Yang gua upload itu, gua sempat upload kan potret tuh Iya. di dalam IG gua. Hancur men. Hancur ya. Hancur men. Recovery-nya sampai sekarang belum gak kelar-kelar tuh. Nah, iya itu. Jadi kayak gua rasa kalau untuk yang hal seperti itu lebih selektif lagi sih. Bener. Percaya gak percaya nih. Pas gua upload maternity, follower gua turun sekitar 1.000-2.000 kali. Oh iya? Percaya gak percaya? Karena mungkin bagi mereka itu sudah tidak relate gitu. Bener, Mungkin bener, ya. itu dia. Kan kita nggak tahu ya. Ha-ha. Atau ada pembersihan dari Instagram, ada kadang Mungkin juga ada juga, bot-bot juga mungkin gitu kan. juga. Tapi bener kata lu tadi, konsistensi jangan konsisten doang, tapi konsistennya ada tujuannya mungkin ya begitu. Iya. Mm-mm. Maksudnya kayak itu skillnya itu harus seimbang lah. Iya betul. Karena menurut gua kalau lu mengejar followers misalnya, oke lah terjadi gitu ya, followers banyak gitu ya. Tanggung jawab lu kan juga gede. Iya betul. Untuk sebagai followers yang banyak, lu jadi nggak bisa apa ya, kayak harus berhati-hati dalam bersikap, Iya betul. harus lebih selektif lagi lu mau ngapain gitu. Lu sekarang di posisi kayak gini sekarang. Ya. Ada gak sih advice buat diri lu sendiri kalau seandainya lu bisa omel-omelin amukin lu zaman dulu tuh what not to do gitu lu? Nggak ada sih. Kalau gua Ada ya. Kalau gue percaya sih, gua yang sekarang itu karena ada di gua yang dulu gitu. Proses ya. Proses aja sih. Ya mungkin ada lah kesalahan-kesalahan minor gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa. Namanya kesalahan itu ya, lu tahu lu berbuat salah, ya kan, lu tahu ada konsekuensinya kan. Benar. Nah, ketika lu berbuat salah ada resikonya, lu pelajari dari itu aja. Gimana caranya supaya lu tidak berbuat salah lagi, lu improve diri lu. Iya, betul sih. Gimana? Ya seperti itu aja sih. What's next? Ada rilisan yang seru atau ada project pribadi yang seru atau gimana? Sejauh ini belum ada sih, masih have fun aja. Have fun aja ya. Ya untuk motret have fun aja. Gokil sih. Paling Iya. kayak yang ngerjain kewajiban sebagai ada ambasador, untuk produk-produk masih ada mengerjakan tugasnya, ya Iya. itu aja sih. Pada intinya lu bisa konsisten karena you love what you doing sih kalau gue perhatiin Betul. dari pembahasan dari tadi. Iya, kalau menurut gua ketika lu mencintai sesuatu, ya kan, apapun itu tuh lu bakal tetap fight sih untuk Iya. itu. Bahkan nggak apa-apa kalau misalnya kita keluarin effort ekstra buat itu. Betul. Ya. Akan celaka jika kalau lu mau mengikuti sesuatu demi keinginannya orang, lu mengerjakan sesuatu itu sangat berat sekali. Benar.
advice buat lu yang orang lagi mentok nih? Kan kita pasti ada naik turunnya ya, namanya manusia. Menurut gua sering ngalamin itu kok. Bahkan waktu bulan Oktober kemarin tuh ya kayak gua ada sempet mikir untuk berhenti Gila. untuk motret gitu. Heeh. Kayak udahan dulu. Iya, Tapi sementara hiatus lah. betul. Tapi gua orangnya 2-3 bulan stop beneran. Oh, oke. Gua tuh bisa kayak gitu. Hmm, Nah, hmm, hmm. karena gua tahu seperti itu tuh gua nggak boleh berlama-lama tuh. Harus cepet-cepet Iyalah, lu back lagi ya. bisa stop total. Bisa gua sangat bisa. Iya, bisa stop total Iya. itu. Mungkin untuk yang orang yang stuck mungkin ya, itu menurut gua lu bisa banyak banget kok cari sesuatu yang baru Iya, di fotografi itu. betul. Cari mungkin teknik baru yang belum pernah lu coba pikirin dulu gitu. Apa yang belum lu pernah coba ya? Nah, dari situ tuh mungkin saja bisa jadi trigger lu lagi untuk semangat. Betul. Iya. Mungkin lu tidak pernah mempelajari warna, Lightroom dan lain-lain, coba lu tes belajar. Nggak ada salahnya. Terlepas dari nanti lu memakai apa tidak, tapi setidaknya lu sudah punya ilmu tentang itu. Tapi something about Uki ya, yang banyak gak tahu ya. Dia awal-awalnya itu gak bisa ngedit di laptop. Bisa inget gue lu ngeditnya di handphone dulu. Masih gak sih? Sampai sekarang, gua yang hasil-hasil foto-foto gue yang di Instagram, Iya. itu semua masih pakai handphone kok. Oh gitu. Masih. Lu tuh gak mau atau udah cukup? Gue ngerasa ribet sih. Ribet ya, Kayak pakai lu laptop mesti pakai laptop lagi, Iya, ngedit iya, lagi. iya, Kayaknya iya. menurut gua Heeh. faktor kebiasaan aja sih. Benar. Dari awal gua udah terbiasa dengan hal itu, benar. menurut gua tuh udah cukup sih. Nah, pertanyaan banyak orang, Kak, kalau edit handphone pakai APK apa? Pakai Lightroom sih kalau Pakai gua. Lightroom ya? Iya. Iya, pakai Lightroom. Dan pasti kalau lu udah mau yang lebih deep lagi ya lu berbayar aja lah, nggak rugi kok. Benar. Udah murah kok sekarang. Murah Nggak sekarang. kayak zaman dulu di mana beli Iya. Lightroom bangkrut. Iya. Gitu. Jadi ya apapun itulah, kalau ngerasanya stuck lu coba hal baru aja sih. Kalau lu mau masih fight dengan fotografi ya coba lu lu gali lagi sih. Mungkin masih banyak kok literasi yang lain yang kayak lu belum nemu aja gitu. Iya. Kalau udah mentok ya gimana, lu coba cari sesuatu yang akan lu coba gitu. Iya sih. Iya. Oke. Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Thank you bro, udah luangin waktu datang, gila jam 9 pagi. Iya. Gangguin orang aja Sama-sama gue. ya nggak apa-apa. Gangguin tidur orang aja gue. Aman aja, aman. Aman sip. Thank you ya bro. Siap. Sip. Oke.